Perkenalkan, nama saya Anu Eri Diki Opian, bisa dipanggil Diki. NIM 122-00223, kelas 12 5A 21, jurusan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Puhan Marayana, NIM 122-00477, dari kelas 12 5A 21, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah TWS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofianullah, NIM 1220212, dari kelas 12 5A 21. Perkenalkan, nama saya Fadila Lulu Nur Soleha, nomor NIM 12201055 dari kelas 12 5B. Perkenalkan, nama saya Abdul Ihsan Rosaki dengan NIM 122011202 dari kelas 12 5B21. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mengenai pembuatan aplikasi Vigenesia. Dalam pembuatan aplikasi Vigenesia, apa saja sih yang dibutuhkan? Yang pertama ada software DPMS-nya, yaitu MariaDB. Kemudian kebutuhan softwarenya ada bahasa pemrograman yaitu Dart. Kemudian frameworknya kita menggunakan Flutter yang versi terbaru. Untuk editingnya kita menggunakan Visual Studio Code. Dalam pembuatan aplikasi Vigenesia, yang pertama dipersiapkan adalah database. Database yang kita kasih nama Vigenesia. Dalamnya mencakup tabel motivasi user dan lain-lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pada bagian main.dat dan login.dat. Pada bagian main.dat itu berisi import package flutter material.dat, import screen login.dat, void main run up debug show check mode banner home lalu login. Lalu pada bagian login.dat ada beberapa yang harus dipanggil. Ada import package flutter material.dat, ada import package flutter gesture.dat, import package flutter form builder.dat, import package Vigenesia screen main screen.dat, import package Vigenesia screen register.dat, import package Vigenesia const.dat, import package another flushbar.dat, import package dio.dat, import main screen.dat, import register.dat, import dart convert, import package Vigenesia mode is login model.dat. Lalu kita harus membuat kelas namanya kelas login. Isinya ada kelas login extend stateful widget, const login key, super key, override. Lalu pada bagian login state berisi login state, create state, login state, extend state, login, let string nama, final global key, form builder state, key global key, form builder state. Lalu pada bagian fitur login mode ada post login buat email dan password yang berisi fitur login mode, post login, string email, string password, var dio, string map, string dynamic data, ada email dan password. Lalu
database yang dipanggil yaitu ada user, email, password. Itu berisi final response, video, post, Vignesia, API login, data, option, header, content type, application, lalu print, respon, status kode, final login mode, from, respon data, return login mode. Jika tidak terpanggil perintah print, akan muncul tulisan failed to load. Lanjut kita bikin text editing controller. Untuk email controller itu diisi editing controller, email controller, text editing controller. Lalu bikin editing controller untuk password, itu berisi editing controller, password controller, text editing controller. Lalu widget with context. Untuk body kita buat body single shield scroll view biar bisa di scroll tampilannya. Lalu bikin save area, itu save area biar tidak keluar screen HP, biar save layarnya. Lalu bikin judul login area. Untuk style kita bisa membuat untuk style berisi text style. Untuk ukurannya bisa ukuran 22, font weight-nya W500. Lalu kita buat kolom email. Jangan lupa dikasih label yang bertulisan email. Itu berisi nama email, controller, email controller, decoration, input decoration, content, padding, edge, insert only, border, outline, input border. Lalu ada size box, untuk ukurannya ada 20, form builder, text file, obscure text. Lalu kita juga membuat kolom password. Lalu jangan lupa dikasih label juga untuk password. Untuk ukuran boxnya itu ada ukuran 30, text rich, text span, children, text span, text. Kita bikin pemanggilan register, lalu bikin sign up yang berisi tagnya sign up, recognizer, tab gesture, recognizer, on tab, navigator push, context, new material, page load, builder, build text, context, new register. Itu buat bikin akun. Untuk style berisi text style, font weight W600. Lalu untuk warna color blue accent, text style, text span, size boxnya ukuran 40. Lalu ada container berisi width, media query, of context, size width, chill, elevated button, on pressed, async, of await, post login, email controller text, password controller.text. Lalu ada berisi nama, value, data, nama, navigator, push thread, placement, context, new material, page load, builder, build context, new main screen, nama. Terus ada ID user. Lalu pada bagian flush bar, jika salah, tidak ada yang diisi, akan muncul notif check your email atau password. Pada bagian flush bar, jika salah atau tidak ada yang diisi, akan muncul notif check your email dengan durasi 5 menit. Lalu ada warna background, color, red account, flush bar position di atas sebelah kiri.
Lalu ada child text sign in. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian register.dart. Pertama-tama itu kita melakukan import. Yang pertama, import package flutter material.dart. Terus juga ada import package login.dart. Terus kita mengimport chons.dart. Terus juga kita mengimport plusboard.dart. Terus mengimport flutter font build.dart. Terus juga mengimport package dio.dart. Selanjutnya kita membuat kelas register extended stateful widget. Yang di dalamnya itu kelas register static extended star register, biar kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Di sini ada nama yang berisikan nama, ada profesi, terus juga ada email dan ada password. Biar kita nanti bisa memasukkan nama random, bisa nama, terus profesi, terus juga masukkan email dan juga masukkan password. Di final responsi audio.post data option, juga kita masukkan header content type, terus print responsi.data. Selanjutnya kita pada widget berikutnya will contact return scaffold body length discover view. Untuk pada register your akun ada size boxnya itu height 50. Terus pembuild text field itu kita bikin kolom name yang berisikan nama, controller, name controller. Terus decorationnya itu input decoration. Di labelnya teks itu berisikan nama. Terus selanjutnya kita size box page-nya itu 20 untuk nama. Selanjutnya ada profesi controller. Decoration-nya itu input decoration. Selanjutnya pada tahap berikutnya itu ada label teks profesi, terus from builder text field size boxnya height 20, terus from builder text field name diisikan email, terus controller email controller, decoration input decoration. Selanjutnya kita masukkan content padding Agnes only left 10. Dari border outline input border, label teksnya email. Size box selanjutnya height 20. Column variable text fill obscure text. True name itu diisikan password. Pada controller password controller, kolomnya itu decoration input decoration. Content padding Agnes dot only. Itu border outline input border, label teksnya password. Selanjutnya size box height 30 size box. Container weight media query dot of context size with width. Chill diisikan elevated button. On pressed await post
register, karena di sini kita pada bagian ini membuat register.dart. Terus name controller itu profesi controller, text, email controller text, dan password controller text. Selanjutnya ini berikut value state navigator.pop plus bar message jika berhasil registrasi. Duration itu duration second to background colornya green action plus bar position dot top terus show top plus bar. Terus ini else if itu value, terus selanjutnya plus bar message. Pada bagian ini check your field before register. Duration second 5 background color red action merah. Terus pada bagian selanjutnya plus bar position dot top show context jika berhasil chill text daftar. Sudah bisa masuk. Pada bagian login.dart, pertama-tama kita harus import dulu import.dart convert. Selanjutnya login model is from JSON string, login model from JSON decode string. Kemudian string login model is to JSON, login model data JSON encode data to JSON. Di login model.dart kita akan membuat dua kelas. Yang pertama ada kelas login model. Login model required this is active, required this message, dan required this data. Bool is active, string message, data. Factory login model from JSON map string dynamic JSON login model is active, JSON is active, message JSON message, data from JSON data. Kemudian map string dynamic to JSON is active, message data to JSON. Untuk kelas yang kedua yaitu kelas data required this ID user, required this nama, required this profesi, required this email, required this password, required this role ID, requires this is active, required this tanggal input, dan yang terakhir required this model. Maaf, ada kesalahan, yaitu yang terakhir itu required this modified. Kemudian string ID user, string nama, string profesi, string email, string password, string role ID, string is active, date time tanggal input, string modified, factory data from JSON, map string dynamic
JSON data. ID user JSON ID user, nama JSON nama, profesi JSON profesi, email JSON email, password JSON password, role ID JSON role ID, is active JSON is active, tanggal input date time pers JSON tanggal in. Yang terakhir modified JSON modified, map string dynamic to JSON. ID user nama untuk nama, profesi untuk profesi, email untuk email, password untuk password, role ID is active, tanggal input year to string, bed left, tanggal input month to string, bed left, tanggal input day to string, bed left, dan modify to modified. Pembuatan folder login model ini bertujuan agar program terhubung dengan database di MySQL yang namanya itu tabel user, di mana di tabel ini ada data yang harus diisi kita seperti pada bagian-bagian yang ada di coding. Sama halnya seperti pada di login model .data, kita import dulu import.convert dan list motivasi model from JSON string, list motivasi model from JSON decode string map motivasi model from JSON string motivasi model to JSON, list motivasi model data JSON encode list dynamic from data map to JSON. Di motivasi model kita akan membuat satu kelas yang kelas itu akan dinamai dengan kelas motivasi model. Motivasi model required this ID, required this isi motivasi, required this ID kategori, required this tanggal input, dan required this tanggal update. Kemudian string ID, string isi motivasi, string ID kategori, date time tanggal input, string tanggal update. Factory motivasi model from JSON map string dynamic JSON motivasi model. ID JSON ID isi motivasi JSON isi motivasi, ID kategori JSON ID kategori, tanggal input date time pers JSON tanggal input, dan tanggal update JSON tanggal update. Map string dynamic to JSON, ID untuk ID, isi motivasi untuk isi motivasi, ID kategori untuk ID kategori, tanggal input year to string bed left, tanggal input month to string bed left, dan tanggal input day to string bed left. Yang terakhir tanggal update untuk tanggal update. Bedanya dengan yang sebelumnya, coding ini akan terhubung pada database tabel motivasi yang berada di MySQL. Lanjut buat main screen.dat-nya, kita import apa aja sih. Ini ada dart convert, package, ada login.dat, motivasi model.dat, edit page.dat, material.dat, form builder, login, cons, plus bar, ya. Itu yang kita import ya. Lalu kita bikin kelasnya main screen. Ada ID user, nama, final stringnya,
Lanjut, bikin kelas main screen state. String base URL audio. Ini codingannya gini. Ini digunakan pada apa sih ya? Di halaman utamanya nanti ya, saat pemanggilan data. Ini ada perintah send motivasi di sini. Ini kita gunakan untuk mengepost motivasi ke dalam ya, tabel isi motivasi. Ya, print codingannya kayak gini. Siap. Nah, ini base URL-nya ini nih. Post motivasi, lanjut bawah. Perintah delete, ini delete motivasi di dalam programnya nanti. Ini perintahnya ini. Nah, ini base URL-nya ini. Bikin siap, def delete motivasi. Lanjut terus ke bawah. Ini pengambilan data ya, get motivasi. Terus sebenarnya ini nggak ada yang salah codingannya Bu, tapi berhubung nanti kalau di kalau di running programnya nggak bisa kepanggil, ini nggak tahu gimana apa yang salah gitu. Nah, ini tampilan nanti kalau masuk bagian isi motivasi ini. Nama, halo di sini, pemilihan siapa, usernya yang masuk login. Terus ada kolom isi motivasi. Jika pengisiannya benar maka kan ada pesan masuk berhasil submit. Kalau yang warna merah ini berarti nggak ada teks yang masuk, kosong. Isi motivasinya kosong tapi di submit ini akan muncul background colornya merah dengan tulisan berhasil submit. Tapi kalau berhasil ngisi diisi tapi ada teksnya, ini masuknya berhasil submit tapi warnanya hijau. Print sukses di ini ya codingannya. Lanjut ke bawah, motivasi by all, motivasi by user, pemanggilan biar apa yang ada. Lanjut ke bawah. Nah, ini kalau tadi bisa berhasil delete ini ya, itu isi dari main screen.dart. Intinya API RESTful API-nya di sini nih, tapi kayaknya nggak bisa dijalankan di program. Lanjut ke apa sih yang belum dijelasin ini, cons-nya kita ubah string URL-nya sesuai dengan IP address laptop kita nih, ganti ini. Ini IP address milik laptop saya. Lanjut pub spec ya, belum dijelasin tadi. Pub spec itu resource yang perlu kita download buat menjalankan program. Ini ada font awesome, Flutter Save, Dio, Flutter Form Builder, HTTP, Another Flutter, Flutter Keyboard. Ya, sekian untuk main screen.
Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk pembuatan edit page Dart. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengimport sebanyak 7 package yang terdiri dari material Dart, kemudian ada form builder, ada convert, ada flushbar, diodart, konstan, dan model Dart. Untuk jenis penulisan codingannya bisa dilihat pada gambar. Di sini pertama import package footer, kedua untuk import form builder, kemudian ada Dart convert, package another flushbar, ada diodart, ada package konstan, dan selanjutnya ada package model. Untuk penulisannya seperti pada gambar ya, kemudian lanjut untuk membuat kelas edit package extend ya. Untuk codingannya juga seperti ini, bisa dilihat pada gambar. Ada final string ID, final string isi motivasi, codes edit package yang diisi dengan isi require this ID, require this isi motivasi ya. Edit package state create state. Kemudian selanjutnya kita membuat kelas edit package state extend ya. Ada masukkan string base URL, audio, future dynamic, put post, ada map, dan print seperti pada gambar ya. Kemudian selanjutnya ada pembuatan text editing controller ya. Untuk jenis codingannya seperti ini, masukkan widget build, ya, ada return, apps bar, dan title. Selanjutnya ada body, child, white child, ya, seperti ini jenis codingannya. Ada controller, decoration, label text, border, content padding, kemudian di bagian navigator ada message jika berhasil update dan refresh dulu, duration dalam satuan second yaitu sebanyak 5 detik, background color di sini ditentukan warnanya green. Oke, kemudian untuk flushbar position ada di atas ya, di top. Ya, untuk yang terakhir seperti ini bagian dari edit page Dart. Jenis codingannya seperti ini. Baik, demikian tentang penjelasan edit page Dart. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke penjelasan programnya.
Nah, ini tampilan awal jika program di running. Nah, di sini ada tulisan login area, terus email, jadi klik. Nah, password. Kita coba bikin akun dulu dengan nama apa ya, Alex ya. Alex, profesinya mahasiswa. Email contoh alex123@gmail.com. Terus password ini passwordnya sudah apa ya, terenkripsi ya, jadi diganti bintang-bintang biar kelihatan. Nah, kita klik daftar. Ya, berhasil masuk ke database kita. Ya, sebelum merunning program, kita jalankan dulu XAMPP-nya supaya kita bisa mendaftar, sync up. Lanjut, kita masukkan email yang tadi. gmail.com. Kita masuk ya. Nah, ini tampilan. Nah, ini pemanggilannya. Ini halo Alex. Nama user tadi yang masuk. Submit, kita bisa klik baca, mencoba. Nah, ini kurangnya di sini. Ini kalau kita klik submit, nggak ada tulisan berhasil submit atau apa. Tapi di sininya, di codingannya sukses. Atau datanya tapi nggak masuk ke database. Tapi kalau kosongan gini ada pemanggilan, nah message-nya ini berhasil submit. Untuk get motivasi by all aja nggak bisa nih, karena nggak muncul di sini, tapi ada di sini ada. Contoh saya bikinnya manual tadi, yang ini motivasi semangat dari user, tapi nggak bisa dimunculin ke program ini. Motivasi by user cuma true. Nah, itu aja sih bu kurangnya bu. Nggak tahu salahnya di mana, di versi Flutternya atau apanya, saya kurang tahu itu bu. Intinya kalau submit nggak muncul di sini, nggak bisa perintah delete, edit post, edit page aja nggak bisa di sini. Edit kayak hapus, delete postingan nggak bisa, karena data yang dipanggil nggak muncul di bawah ini. Itu kurangnya itu. Sekian dari kelompok kami. Ya, ini exit dulu. Bila ada kurangan, kami mohon maaf.